Di balik gelapnya malam, sepasang suami istri menyusup masuk ke kebun singkong yang bukan milik mereka. Itu adalah rutinitas malam mereka sebagai penjual jajan yang terbuat dari singkong. Nek, cepetan nek. Yang gede-gede cabut duluan, Mas itu nggak mau kejadian kayak kemalam. Kita hampir ketahuan sama anaknya Pak Amin gara-gara kamu itu kelamaan milih singkongnya. Mas, aku nggak enak hati nih. Ini udah malam banget. Suasananya juga ngeri. Kita udah sering banget ngambil dari sini. Ntar kalau ketahuan gimana? Kamu nggak takut kualat? Kebun ini kan bukan punya kita. Kita nggak nyolong duit atau emas, cuma ambil singkong doang. Tanaman yang bahkan kadang dibiarkan busuk di tanah. Kalau kita itu nggak ambil ya siapa yang mau? Mending buat jualan aja. Iya sih mas, tapi aku ngerasa beda aja malam ini. Hawanya nggak enak. Tadi waktu keluar rumah aku juga lihat cicak jatuh di kepala. Katanya itu petanda buruk. Kalau kebanyakan percaya mitos, denger ya. Kalau kita itu terus-terusan beli singkong, modalnya habis. Tapi kalau kita itu ambil dari sini, untungnya bisa 2 kali lipat buat dagang besok. Dagangan kita memang laku mas, tapi caranya ini loh yang bikin kita nggak tenang. Aku tahu niat mas baik buat usaha, tapi apa harus begini terus? Aku takut dosa mas. Kamu ini istri Mas, harusnya percaya Mas dong. Mas itu nggak pernah ngajak kamu itu ke jalan yang salah. Ini cuma cara cerdas untuk bertahan. Hidup itu keras, Dek. Kita itu harus pintar ngakalinya. Kalau pintar itu artinya nyuri, aku nggak mau jadi orang pintar mas. Aku cuma pengen hidup tenang dengan jujur, biar rezeki kita halal dan nggak ada yang terluka nantinya. Yang penting kita itu nggak ketahuan toh. Lagi pula orang zaman sekarang nggak peduli asal usul, yang penting mah viral dan murah. Singkong kita semua suka. Itu yang terpenting. 2 jam kemudian. Mas, lihat deh, langitnya mendung banget. Padahal tadi sebelum keluar rumah masih cerah. Aku takut, Mas. Kayak ada yang ngawasin kita dari jauh. Kayak malam ini tuh bakal terjadi sesuatu. Kalau hujan ya kita lari, gampang. Tapi jangan lebay deh. Dek, udah selesai belum itu? Mas mau pulang sekarang juga. Besok kita jualan di tempat biasa ya. Pasti laku keras. Iya, Mas, udah selesai. Tapi tolong, mulai besok kita pikirin lagi ya. Kalau masih terus gini, aku takut nanti bukan cuma singkong yang meledak, tapi hidup kita juga bisa hancur. Setelah mendapat singkong yang cukup, mereka berdua kemudian cepat-cepat kabur meninggalkan kebun singkong Pak Amin. Keesokan harinya Raka dan Email kembali berjualan singkong meledak. Hari itu dagangan Raka dan Email laris manis. Mas, lihat deh, ini orderan terus dateng loh. Belum 1 jam, udah hampir habis setengah. Aku goreng terus ya. Tapi kompor gasnya mulai gede banget nih nyalanya. Kamu perhatiin juga kan dari tadi? Ya kan Dek, yang penting cepat beres. Kita itu nggak boleh kalah dari tahu bulat di ujung sana. Singkong kita itu lebih viral, lebih pedas dan lebih garing. Lihat tuh pelanggan balik lagi kan. Saya beli 5 bungkus ya. Anak saya doyan banget. Katanya pedesnya nendang. Ini bikinan sendiri ya bumbunya. Kok enak banget, kayak bukan singkong biasa. Oh ya Mbak, semua bumbu kita racik sendiri, singkongnya juga. Pilihan yang penting bikin ketagihan kan. Makasih udah balik lagi Mbak Yati. Wah ini sih mantap, pedesnya nggak bohong Mas, beneran meledak. Kawan buka cabang nih, di tok-tok rame loh, video kemarin udah FYP. Amin mas, doain aja ya, mudah-mudahan makin rame. Tapi ini api kompornya kok makin besar ya mas? Padahal udah aku kecilin. Kayaknya regulatornya longgar deh. Udah nanti dicek aja ya, fokus jualan dulu. Pas habis ya tinggal ganti tabung selama masih nyala dan singkong keluar. Jangan banyak mikir, yang penting duit ngumpul. Wah rame ya Mas Raka, laris banget dagangannya. Tapi itu kompor jangan dibiarkan begitu saja, bahaya. Saya pernah lihat kejadian ledakan gara-gara selang bocor. Ya Pak RT, makasih perhatiannya. Aman kok, udah dicek tadi. Lagian kita itu udah biasa pakai ini, udah ngerti resikonya. Tapi makasih banget ya udah mengingatkan.
Mas, aku nggak enak hati lagi nih. Uang memang masuk terus, tapi kita tahu semua ini dari singkong curian. Kompor juga bahaya. Aku takut ada yang nggak kita siapin. Dek, ini saatnya kita tuh menikmati hasil kerja, jangan malah nyinyir. Singkong udah jadi duit, pelanggan puas. Nikmati dulu, urusan nanti ya nanti aja. 2 bungkus lagi ya. Tadi anak tetangga saya cobain dan langsung minta dibeliin juga. Duh, saya doain rezekinya lancar deh. Ini enak banget, beneran beda. Malam itu, di rumah kecil Raka dan Email terasa berbeda. Mereka berdua senang sekali karena hasil yang mereka dapatkan lebih banyak daripada biasanya. Tapi dari lubuk hati mereka, tahu kalau itu bukanlah uang yang halal. 1 karung singkong bisa ngasilin uang sebanyak ini ya mas. Aku masih gak nyangka. Tadi pembeli sampai panjang antriannya. Tapi kenapa ya mas? Setiap lihat uang ini hati aku malah makin berat. Lihat nih dek, 300.000 lebih dari 1 karung. Padahal itu baru dagang di pinggir jalan loh. Kalau besok kita itu pindah ke lokasi yang lebih strategis, bisa 2 kali lipat, bahkan 3 kali lipat tuh. Iya mas, tapi aku jadi kepikiran. Uang ini memang hasil kerja keras, tapi bahannya kan hasil curian. Apa nanti gak ada balasan mas? Aku takut, aku beneran takut mas. Dek, kamu itu mikir, jangan ke situ terus dong. Kita itu nggak ngerampok orang, nggak ngebegal di jalan, cuma ambil singkong dari kebun yang bahkan dibiarkan gitu aja. Kita olah, kita jual ya. Iya, tapi itu bukan milik kita mas. Sekalipun cuma singkong, kalau kita ambil tanpa izin, itu tetap salah. Aku nggak mau rumah tangga kita dibangun dari hasil yang nggak berkah. Udah dek, jangan bawa-bawa soal berkah segala. Dunia sekarang bukan soal halal haram doang, tapi soal siapa yang cepat ambil peluang. Kita nggak nyakitin siapa-siapa kok, cukup. Mas selalu bilang ini semua demi keluarga. Tapi keluarga seperti apa kalau pondasinya dari mencuri? Aku cuma istri biasa mas, tapi aku juga punya hati dan rasa takut akan dosa. Kamu itu terlalu banyak mikir dosa dek, tapi lupa rasain susahnya hidup. Siapa yang ngangkat usaha ini? Siapa yang keluar malam ambil singkong? Kamu tinggal goreng jual, hitung duit. Mas, aku tahu kamu kerja keras. Aku nggak pernah ngeluh soal itu. Tapi kalau kerja keras itu nyandung hak orang lain, apa artinya mas? Aku nggak mau rezeki kita jadi racun buat hari-hari ke depan nanti. Kamu kira Mas itu nggak mikir semua itu? Mas tahu ini salah, tapi Mas juga merasa nggak punya pilihan lain loh. Kita itu nggak punya tanah sendiri, nggak punya modal. Ini satu-satunya jalan lah. Jalan yang salah tetap akan bawa kita ke arah yang salah mas. Hari ini mungkin rezeki kita deras, tapi besok bisa jadi musibah datang. Aku cuma pengen kita aman, tenang, dan gak diburu-buru rasa bersalah terus. Mas bakal cari solusi dek, tapi jangan ganggu dulu alurnya ya. Kita udah jalan sejauh ini, besok kita jualan lagi. Dan mungkin setelah cukup modal kita berhenti nyolong. Gitu aja susah. Aku nggak tahu harus bangga atau sedih. Dagangan kita disukai banyak orang, tapi dalam hati aku selalu bilang kalau itu bukan milik kita. Aku pengen hidup yang jujur mas, meskipun kita nggak kaya. Mas itu ngerti dek, tapi dunia itu nggak semudah itu. Kita itu nggak bisa tiba-tiba jadi suci di dunia yang penuh kotoran ini. Yang penting sekarang kita itu bertahan. Sisanya kita pikirkan nanti deh. Malam itu di tempat lain, Akil sendirian di kamarnya. Di meja ada bungkusan sisa singkong meledak yang belum habis dimakan. Ia mulai memikirkan suatu hal. Enak sih, garing, bumbunya nendang. Tapi wajah mereka tadi tuh, si Mas sama si Mbaknya itu kayaknya pernah aku lihat, tapi di mana ya? Tunggu, bukannya beberapa minggu lalu aku tuh sempat iseng foto orang kabur dari kebun bapak ya? Cuma dari jauh sih, tapi posturnya jangan-jangan. Nih ini dia, waktu itu aku pikir cuma warga biasa ambil singkong buat ternak. Tapi kalau aku lihat lagi, ceweknya jalannya mirip banget sama mbak penjual itu. Akil pun mulai menaruh curiga kepada Email dan juga Raka. Enggak mungkin dong, masa iya dagangan yang viral itu bahannya dari singkong kebun bapak. Tapi laki-lakinya juga mirip, bahkan cara bicaranya juga sama. Aku tuh udah sering denger bapak itu ngeluh soal singkongnya sering hilang. Tapi dia itu pikir itu hama atau tetangga iseng. Kalau ini beneran berarti mereka itu nyolong buat usaha dong.
Aku itu nggak bisa langsung nuduh juga sih. Tapi kalau bener itu singkong dari kebun kita, itu udah nggak bisa dimaafkan. Mereka itu nyolong terus dapat untung gede dong. Besok siang aku ke sana lagi deh. Tapi kali ini bukan cuma buat beli singkong, tapi buat nyari bukti. Sekalian lihat reaksi mereka kalau aku itu tanya soal asal barang dagangannya. Keesokan harinya di lapak singkong meledak, pelanggan datang silih berganti, tapi hanya satu pelanggan yang datang membawa rasa curiga di dalam diamnya. Siang mas, mbak, saya tuh balik lagi nih, mau pesan satu bungkus yang balado pedes banget ya, kayak kemarin. Tapi tolong ya, jangan pelit bumbunya, lidah saya itu udah cocok. Siap mas, pelanggan loyal nih ceritanya, gak nyangka ya kemarin balik lagi, alhamdulillah ya. Berarti dagangan kita itu udah mulai punya nama, kita kasih ekstra bumbu deh. Wah, masnya hafal banget. Emang ya, singkong pedas itu favoritnya banyak orang. Apalagi yang kayak mas, lidahnya kuat. Tapi hati-hati ya mas, soalnya sekarang kita pakai bumbu yang lebih nendang. Wah serius tuh, jangan-jangan ini yang bikin pedesnya beda ya? Itu pakai gas apa ya mas? Kompor kayak gitu kuat banget. Saya pernah lihat kayaknya rawan meledak. Hah ya mas, banyak yang bilang gitu. Tapi kita itu udah biasa pakai ini. Selama nggak ditinggal aman kok. Lagian apinya itu besar, malah bikin gorengannya itu lebih cepat matang. Saya semalam mikir loh, mas, singkongnya tuh beda teksturnya, beda rasanya. Saya dulu sering bantu panen juga, jadi agak hafal mana singkong kampung, mana yang dari kebun-kebun tertentu. Waduh, berarti masnya udah berpengalaman ya. Kita sih dapatnya dari berbagai tempat mas, kayak gitu deh. Yang penting kualitasnya bagus. Kadang dari pasar, kadang dari langganan langsung. Ya, soalnya saya itu tinggal di dekat kebun yang akhir-akhir ini sering kehilangan singkong. Ada tetangga saya ngira diserang hama, padahal katanya sering lihat orang kabur bawa karung. Oh gitu ya mas? Ya mungkin aja ada yang memang panen tengah malam. Soalnya sekarang banyak yang dagang cemilan dadakan. Bisa aja sih, bukan berarti nyolong juga kan? Iya, bisa aja. Tapi kalau sering kabur malam-malam bawa karung lewat jalan kecil, terus tiba-tiba dagangannya viral kayak sekarang, ya patut dipikirkan juga sih asal-usulnya. Mas ini jago banget bikin deg-degan. Tapi kita ini cuma pasangan biasa mas. Dagang juga baru jalan, belum ngerti urusan panen segala. Yang penting pelanggan senang. Saya cuma penasaran aja, soalnya wajah Mbak dan Mas itu mirip banget sama dua orang yang pernah saya lihat kabur dari kebun belakang rumah bapak saya. Gak mau nuduh sih, cuma mikir aja. Wah itu kebetulan kali mas. Banyak kok orang yang modelnya mirip. Lagian kalau kabur kenapa gak langsung ditangkap aja tuh orangnya? Jangan-jangan cuma salah paham. Makanya saya itu balik ke sini. Saya itu pengen lihat langsung dan makin saya perhatikan, makin jelas gestur jalannya, cara bicaranya, semuanya mirip. Apalagi mbaknya itu benar-benar kebawa ekspresi waktu itu. Ini mas singkongnya mending dimakan pas masih hangat, pedasnya lebih terasa. Nanti kalau keburu dingin kurang mantul. Makasih ya mas sudah balik lagi. Ya saya juga bakal balik terus ke sini. Tapi siapa tahu nanti saya itu bisa bawa temen atau keluarga sekalian lihat langsung siapa yang jual. Soalnya kadang yang viral asalnya gak selalu bersih. Hei ya mas, siap ditunggu banget. Semoga cocok terus ya sama rasa singkongnya. Kalau ada saran atau kritik langsung bilang aja, kita terbuka kok. Oke mas, sukses terus ya jualannya. Tapi hati-hati juga, soalnya kadang api yang kecil aja bisa jadi bahaya kalau kita itu anggap sepele, termasuk api kompor dan juga api kesalahan. Setelah Akil pergi, email berbisik ke Raka dengan gelisah. Mas, dia tahu. Lihat deh cara dia ngomong. Aku yakin dia tahu siapa kita. Dia nggak sekedar beli, dia ngamatin kita. Aku ngerasa banget mas, ini kayaknya ada yang nggak beres deh. Ya dek, mas juga merasa aneh dari awal. Tapi kita jangan panik dulu ya. Selama nggak ada bukti ya dia itu nggak bisa ngapa-ngapain. Kita harus tetap tenang besok. Kita harus lebih hati-hati ya. Malam harinya, setelah pulang dengan keadaan deg-degan, Raka dan Email ingin menyiapkan dagangannya lebih banyak dari hari sebelumnya. Mas, ini tinggal setengah karung lagi. Tapi gasnya makin lama makin aneh ya. Apinya tadi sempat tiba-tiba ngecil, terus sekarang malah gede lagi. Kayaknya ada yang longgar deh mas. Ya nanti dicek deh, tapi ini harus keluar malam ini juga. Besok ada acara di kantor kelurahan, pasti rame. Kalau kita kehabisan stok, rugi besar dong. Sekalian, habisin semua singkong curian ini. Jujur aja ya mas, aku nggak tenang. Tadi siang pas ketemu pembeli yang itu, aku ngerasa dia tahu kita. Cara dia ngomong, matanya,
itu nggak kayak orang beli cemilan doang. Yang penting dia itu gak ada bukti. Lagian kita udah kemas-kemas semua ini rapi kok. Kayaknya minyaknya terlalu panas, Mas. Tadi sempat nyiprat di tangan aku. Dan lihat deh, selanggas itu mulai ngeluarin suara kecil. Dagingannya beda dari biasanya. By Dek, kalau kita itu terlalu was-was terus, kerja gak kelar, kita butuh omset gede besok. 1 hari aja bisa dapat 1,5 juta. Mas nggak mau kehilangan momen, Dek. Iya Mas, tapi aku minta tolong banget. Habis ini kita ganti regulator sama selangnya ya. Ini udah retak-retak semua. Aku ngeri, jangan sampai kita cuma dapat duit terus malah kehilangan semuanya. Tenang aja, singkong udah setengah jadi. Tinggal 1 batch lagi, udah hampir selesai. Udah kebayang hasilnya nanti. Ramai pembeli, masuk tok-tok, kita bisa beli gerobak baru. Kalau semua ini dari hasil yang bersih, aku pasti ikut senang. Tapi tiap malam aku cuma bisa doa dalam hati. Takut banget kalau Tuhan benar-benar marah sama kita. Tiba-tiba terdengar suara gas bocor. Apa tuh? Suara dari selang ya? Tapi apinya makin besar nih. Mas baru isi gas yang tadi, harusnya masih penuh. Mungkin cuma tekanan tinggi aja. Astagfirullah Mas, itu percikan. Sumpah Mas, itu api kecil banget di ujung selang. Matiin dulu apinya Mas sebelum nyebar ke tabung. Raka panik dan mencoba untuk memperbaiki regulatornya. Ya. Aduh panas, tangan Mas kena nih. Aduh nih, kenapa longgar banget ya? Regulatornya copot, Dek. Ambil lap basah, cepetan. Jangan biarin api itu nyebar ke belakang. Ya Allah, Mas jauhi tangan. Jangan sentuh langsung. Apinya makin besar Mas. Mas minggir. Kita matiin dari keran utama aja. Aduh, mana kunci gasnya tadi? Dek, mundur. Minyaknya nyiprat. Api kena kain pel. Waduh, Dek. Api ini naik ke tabung. Tabungnya mulai panas. Kita harus keluar dari dapur ini sekarang. Mereka berdua kemudian pergi berusaha untuk lari. Mas, ayo Mas keluar Mas. Biarin semua ini kebakar. Kita masih punya nyawa Mas. Rumah bisa dibangun lagi. Tapi kalau kita masih bertahan di sini, kita bakalan habis Mas. Ayo Mas keluar. Ya, Dek, lari-lari keluar sekarang. Nggak usah bawa apa-apa, tabungnya udah bunyi. Dek, jatuhin aja semua barang-barang singkongnya biar kebakar semua. Namun setelah mereka keluar rumah, tiba-tiba saja terjadi sebuah ledakan. Lalu api itu menjalar ke rumah mereka dengan sangat besar. 2 jam kemudian. Dan malam itu rumah mereka jadi abu, tak tersisa apapun kecuali bau hangus dan singkong curian dan luka bakar yang tak bisa dihapus oleh air sekalipun. Kita kehilangan semuanya Mas, semuanya. Aku udah bilang, aku udah takut, tapi kita terus maksa. Sekarang semuanya hancur, bahkan lebih dari yang aku kira Mas. Maaf ya, Dek, Mas cuma pengen kita itu hidup enak, tapi ternyata Mas itu bawa kita ke jalan yang salah. Dan sekarang semua dibalas, semuanya dibakar sama yang kuasa.